Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kristanti Rahayu, Friska Inneke Dwi Rahayu, Setiawan Dwi Andika, Enita Aslihatul Laila, dan Lailia Dinda Maulidina. Topik 6, ruang kolaborasi. Di sini kelompok kami akan membahas tentang implementasi pembelajaran dalam UBD. Yang pertama, ilustrasi 1. Buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Ilustrasi 2. Buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran. Tidak ada tujuan eksplisit di luar buku teks yang digunakan. Soal yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Soal yang kedua, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik sekarang? Jelaskan. Jawaban yang pertama, saya lebih sering melakukan ilustrasi yang pertama, yaitu menggunakan buku teks sebagai salah satu sumber daya dan rujukan, bukan sebagai satu-satunya pedoman. Alasannya adalah saya ingin memberikan ruang bagi kreativitas, inovasi, dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Saya juga ingin menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik serta konteks situasi yang relevan. Saya berpikir bahwa buku teks tidak bisa mencakup semua aspek pembelajaran dan perlu dilengkapi dengan sumber daya yang lain yang lebih variatif dan terkini. Sedangkan untuk jawaban kami menurut nomor 2, menurut saya ilustrasi yang pertama juga lebih cocok dan sesuai untuk peserta didik sekarang, karena mereka hidup di era informasi dan teknologi yang berkembang pesat. Peserta didik sekarang perlu memiliki keterampilan abad 21 seperti berkolaborasi, berkomunikasi, berpikir kritis, dan berkreasi. Jika pembelajaran hanya mengandalkan buku teks sebagai silabus dan penuntun, maka peserta didik akan cenderung pasif, bergantung, dan kurang berinisiatif. Mereka juga akan sulit menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata dan tantangan masa depan. Slide berikutnya, ilustrasi yang pertama. Hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks. Ilustrasi yang kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah, atau lembar kerja siswa namun masih terkait erat konten buku teks. Soal yang pertama, ilustrasi mana yang sering Anda lakukan? 1 atau 2? Mengapa Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Soal yang nomor 2, ilustrasi mana yang menurut Anda cocok dan sesuai untuk peserta didik sekarang? Jelaskan. Jawaban yang pertama, saya sering melakukan penilaian unjuk kerja dengan menggunakan ilustrasi 2, yaitu penilaian yang terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah, atau lembar kerja siswa namun masih terkait erat konten buku teks. Alasan saya memilih ilustrasi ini adalah karena saya merasa bahwa penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks lebih sesuai untuk mengukur hasil belajar peserta didik secara komprehensif dan holistik. Sedangkan untuk jawaban yang nomor 2, menurut saya ilustrasi 2 cocok dan sesuai untuk peserta didik sekarang karena mereka memiliki karakteristik yang berbeda dengan generasi yang sebelumnya.
Peserta didik sekarang cenderung lebih aktif, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan mandiri dalam belajar. Mereka juga lebih terbiasa dengan teknologi informasi dan komunikasi yang memudahkan mereka untuk mengakses sumber belajar yang beragam dan bervariasi. Oleh karena itu, penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks dapat memberikan tantangan dan motivasi bagi peserta didik sekarang untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan mereka terhadap materi pembelajaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami